Shalom young people, kembali lagi kita akan mengucapkan kemuliaan nama Tuhan dalam ibadah Harvest Young Pro GBRM Ciputra. Persiapkan hati kita akan memuji, muliakan nama Tuhan, karena kita percaya ketika kita sujud di altar Tuhan, semua beban kita Tuhan akan campur tangan dalam pribadi kita. Kita persiapkan hati kita masuk dalam penyembahan Tuhan, sujud di altarnya. Katakan, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kita kembali puji nama Tuhan. Oh haleluya Yesus, katakan, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui Tuhan, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya, di altarnya ku
terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami datang di altar-Mu. Kami bawa hidup kami Tuhan, Kau layak. Oh, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, buat kebaikan-Mu, buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Yesus, ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Oh, di dalam kehidupan kami Tuhan, kami berserah Tuhan, karena kami percaya Tuhan bahwa rancangan Tuhan gak pernah gagal dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, Kau permata hidup kami Yesus, Kau Allah kami. Haleluya. Oh, haleluya Yesus. Haleluya. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Haleluya. Yes, thank you Lord. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus Tuhan. Oh, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Amin. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah
dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah Tuhan, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mencarikanku Tuhan, jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau permata hati kami yang terbenam habis dalam kehidupan kami. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Oh, Kau cukup bagi kami Tuhan. Haleluya. Oh, we worship you Jesus. Yes. Haleluya Tuhan. Persiapkan hati kami Bapa. Persiapkan pemikiran kami Tuhan untuk kami takluk dalam firman-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Kita persiapkan pikiran rohani kita. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan ya dan amin dalam kehidupan kita. Dan kita menang bersama Tuhan. Karena kita tahu dalam masa-masa sekarang ini hanya Tuhan yang kita andalkan. Kita minta Roh Kudus untuk menaungi pemikiran kita dalam firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita ngelau penyembahan buat Tuhan. Haleluya Yesus. Oh, haleluya. Kita lalu pujian buat Tuhan. Betapa aku mencintai. Betapa aku mencintai. Segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri. Jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Oh, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Di dalam suatu apapun yang kita lakukan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara, kita akan yang percaya bahwa lagu ini bukan sekedar lagu,
kami percaya bahwa setiap lagu ada yang terbaik buat Tuhan. Kita lebih angkat lagi penyembahan kita buat Tuhan. Kita masuk dalam firman Tuhan. Persiapkan hati kamu. Haleluya, Yesus. Kita lakukan pujian kita dari awal. Bapa, sentuh hatiku, betapa aku mencintai Tuhan. Haleluya, Yesus. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari Tuhan, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baharu, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, oh, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baharu, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita bersama doa. Bapak, terima kasih Tuhan buat hari ini Bapak, buat kebaikan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami, buat setiap penyembahan, pujian yang kami bawakan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa ibadah kami bukan menjadi ibadah yang rutinitas saja Tuhan, tapi kami percaya Tuhan bahwa ibadah ini mengandung janji yang besar. Tuhan berkati setiap kami Bapak, setiap pemikiran kami Bapak, dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, karena kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu dapat menguatkan kami, karena kami tahu Tuhan Yesus bahwa firman-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, young people. Apa kabarnya hari ini? Wah, saya melihat wajah-wajah yang ceria, semangat. Karena pasti hari ini hari Sabtu, kalian menyaksikan tayangan ini. Sekiranya kalian semua
banyak nih, lagi banyak yang harus disyukuri, lagi banyak yang membuat kalian bersyukur luar biasa, karena di tahun 2021 ini, kalian akan diberkati, kalian akan semakin luar biasa, semakin mengejar dari suatu iman kepada iman, dari suatu kemenangan kepada kemenangan berikutnya. Mari kita berdoa dulu sebagai pembuka. Tuhan Yesus, hari ini kita ingin duduk diam dengar firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Oke, hari ini kita akan sedikit bicara-bicara tentang how to be golden. Bagaimana sih menjadi seorang yang emas, ya? Pasti kalian tahu ya, kalau di toko emas, ya, pasti depannya ini ada satpamnya, ya. Pasti emas-emasnya juga dikunci. Kenapa ya kira-kira? Nah, kalau kalian datang ke pasar yang jualan buah-buahan, kira-kira tuh buah-buahan dikunci nggak? Takut nggak yang jualan kalau dicuri? Nggak ya, karena kan buah-buah gitu dipikir, ya udahlah kalau hilang satu, ya udahlah buang sial gitu dipikir ya. Tapi masalahnya kalau emas tidak seperti itu. Yuk kita sebelum kita bicara lebih lagi tentang emas ya, kita mau sedikit bicara tentang firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 7. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk apa? Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yes kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semua itu ialah untuk membuktikan, nih ya, highlight ini, untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api-api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus. Amin. Bersorak-soraklah untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, suatu hal yang kita luar biasa harus bersyukur dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 7 tadi adalah Tuhan tuh pengen loh membuat kita itu mencapai mahkota kehidupan pada akhirnya. Tuhan tuh pengen loh kita disesempurna itu loh Dia benar-benar berkeinginan dan memiliki kerinduan bagi setiap kita. Masalahnya, proses itulah yang berat. Proses menuju kesempurnaan itulah yang kita suka gak mau. Oke, pertama saya mau tanya kepada young people di tempat ini. Kenapa sih Tuhan kok izinkan ujian datang? Pernah kepikiran nggak? Kenapa sih Tuhan ujian tuh datang? Capek Tuhan, aku kan pengen hidupnya tuh yang enak-enak aja ya. Tiap hari bangun tidur, makan mie instan ya nggak usah masak susah-susah. Terus kemudian nggak usah mandi deh ya Tuhan, ngapain gue bersih-bersih gitu ya. Kita pasti rasanya suka kesel, kenapa sih mau hidup aja ribet gitu ya. Kenapa sih saya mau datang ke kantor aja, banyak banget ojek yang ambil lah, ojek yang nyerempet saya lah, belum lagi saya harus jaga-jaga karena copet, dan ditambah pula sekarang kita harus pakai protokol kesehatan, harus mentaati, harus jaga jarak. Kenapa sih? Nah, pertanyaan pertama, kenapa sih Tuhan izinkan ujian datang? Yang pertama, karena saudara dan saya adalah umat-umat terpilih. Katakan bersama-sama, saya terpilih. Yes, yang pertama adalah saya terpilih. Pernah lihat diamond di dalam karung beras? Pasti nggak pernah ya. Bayangin nggak sih, kalau kita sebagai pembeli, ya, melihat diamond di tengah-tengah beras, kita pasti langsung ambil. Kenapa? Karena kita tahu bahwa diamond itu ada value dan berharga. Dan kita, itu adalah umat yang terpilih. Amin. Kenapa nggak orang lain yang merasakan apa yang saya rasakan? Berat banget Tuhan. Yes. Yang kedua nih, karena kamu kuat. Cuma orang kuat yang bisa melayani. Kalau Tuhan izinkan suatu ujian datang pada kehidupan kamu, itu berarti kamu kuat. Ya, gimana tahu kalau kamu kuat kalau kamu sendiri nggak pernah angkat beban?
Well, itulah karena untuk meyakinkan ke saudara dan ke saya, kalau kita kuat, Tuhan izinkan ujian itu terjadi. Untuk kita sadar, oke, segitu kuatnya gue ya pada saat kita lulus. Tapi pada saat kita menjalaninya, kita pasti bilang, aduh Tuhan, berat sekali. Aku ingin menyerah Tuhan. Mungkin kita curhat di media sosial, curhat ke teman kita gitu ya. Aduh, aku pengen nyerah aja rasanya. Oke, yang ketiga, kamu ini emas. Katakan bareng-bareng, saya emas. Kenapa? Karena kamu bukan puntung rokok. Kalau puntung rokok makin dibakar, akhirnya apa? Habis. Akhirnya apa? Ditaruh ke tanah, injek deh. Beda, kalau emas, semakin dia dibakar, dia semakin mengkilat, dia semakin punya value lebih lagi, dia semakin murni. Nggak ada campuran lagi. Yes, karena kamu, karena saudara dan saya, itu adalah emas. Bukan mental puntung rokok. Yang makin dibakar, makin nyerah tuh rasanya, aku ingin mati saja. Nggak seperti itu. Tapi semakin dibakar, kita semakin tahu, yes, Allah saya luar biasa. Allah ada di pihak saya. Yes, saya tahu, saya bisa rasakan luar biasa. Yesus hadir dalam kehidupan saya. Saya nggak perlu takut apapun, saya nggak perlu jual kebenaran, karena saya tahu hidup saya dipelihara oleh Tuhan. Amin. Lanjut lagi. Lalu gimana sikap kita? Nah, udah tahu nih, kita udah pasti dikasih ujian sama Tuhan. Terus sikap kita gimana? Pertama, kalau kamu tahu besok kamu ujian, kira-kira kamu ngapain? 1, siap-siap. Katakan, saya siap-siap. Siap-siap gimana caranya? Belajar. Masa besok ujian kamu nggak belajar? Sekalipun open book. Masa iya kamu nggak belajar? Nah, di sini. Gimana caranya kita siap-siap untuk ujian berikutnya adalah kita belajar. Oke? Belajar berarti kita tanya guru kita. Oke? Ya, sampai sini dulu. Kalau tanya guru kita, berarti apa? Kita juga dalam kehidupan kerohanian kita sehari-hari, kita tanya sama mentor-mentor kita. Kita tanya sama yang punya firman. Di firman Tuhan, di Alkitab kalian. Baca renungan setiap hari. Ngobrol sama Tuhan, kita berdoa setiap hari. Itu belajar ala rohani. Ya, gimana otot-otot rohani kita makin kuat, ya kita belajar. Nah, itu baru kalau kita bicara tentang anak sekolah. Kalau kita bicara tentang atlet yang besok mau latihan, kira-kira dia ngapain? Pasti di latihan ya, kalau atlet petinju dia akan tinju dulu nih. Wah, gimana caranya? Akhirnya dia terlatih otot kiri dan otot kanannya. Nah, itu pula kita harus menguatkan latihan otot rohani. Caranya gimana? Investasikan waktumu lebih lagi untuk baca firman Tuhan. Investasi lagi waktumu untuk apa? Untuk pujian penyembahan. Tapi kan ini waktunya gue nonton drama Korea, Kak. Nah, itu tuh. Itu yang harus dikurangin. Biar apa? Biar otot rohani kita makin kuat. Makin banyak amunisi yang kita taruh di dalam situ. Oke? Itu udah tahu nih, gimana cara kita untuk bisa lulus ujian besok. Yang kedua, bertahan dan tekun. Kalau kita udah belajar semuanya, tapi kemudian pada saat ulangan, soal ini gue nggak bisa jawab. Apa yang terjadi? A, nyontek. B, nggak dijawab. C, gimana cara kita berusaha sedemikian rupa agar kita bisa jawab soal itu. Nah, usaha yang seringkali membuat kita akhirnya capek dan nyerah adalah karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Hari ini, kita diingatkan kembali. Bukan sekedar bertekun dengan kekuatan kita, tapi bagaimana kita mengandalkan Tuhan. Ibaratnya kita udah siap-siap, tapi ternyata masih ada orang yang nguji saudara dengan cara terak-terakin saudara. Marah-marahin, nyalah-nyalahin, padahal saudara nggak salah. Yang people apa yang dilakukan? Bertekun di dalam Tuhan. Ada satu artis ya, yang saya cukup tertampar sekali ketika dia kesaksian ya, padahal itu bukan satu session rohani. Dikatakan di situ, apa yang kamu lakukan ketika kamu melihat itu? Ya, melihat suatu hal yang buruk banget terjadi. Yang dia lakukan adalah satu, berdoa. Mungkin dia udah rajin berdoa, mungkin dia udah baca Alkitab, mungkin dia udah minta ampun, mungkin ada dosa yang dia buat dulu. Tapi dia sudah merasa bahwa gue udah serahin semuanya ke Tuhan, kenapa kok ini terjadi? Nah, saat itulah saatnya dia bertekun. Pakai kacamata kuda, gue bertekun. Karena gue tahu apa yang gue kejar, yaitu mahkota abadi. Amin. Nah, bagaimana dengan young people? Sudahkah young people belajar setiap harinya? Sudahkah young people bertekun dan bertahan setiap harinya?
Atau kita menyerah, berpasrah, ya udahlah. Udah deh, kalau ada anak-anak yang kalau besoknya ulangan ya, dia suka bilang kayak, udahlah terserahlah, suka-suka guru gue lah, mau ngasih nilai berapa. Padahal kita belum melakukan yang terbaik. Atau bahkan kita nggak ngelakuin apa-apa, terus besokannya pas ulangan kita nggak bisa, yang kita salin apa? Guru itu killer, gue nggak suka. Nah, yang disalahin gurunya. Atau ketika teman-teman kita dapat bagus, apa yang kita bilang? Dia mah caper, cari muka, ya, cari perhatian maksudnya. Nah, itulah bagaimana kita memposisikan diri kita dalam pertandingan yang diwajibkan. Sudahkah saudara berlari atau jalan pelan-pelan saja? Sudahkah young people benar-benar menaruh amunisi pada Tuhan atau sekadar santai-santai aja? Ini adalah kesempatan bagi young people dan juga saya untuk merestorasi semuanya. Mengakui Tuhan, saya ingin datang pada Tuhan lebih lagi, saya ingin bersimpuh di kaki Tuhan, dan saya ingin mengalami Tuhan lebih lagi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas hari ini. Terima kasih Tuhan atas kami banyak sekali belajar hari ini. Kami belajar tentang bagaimana untuk belajar untuk mengenal Engkau. Kami belajar untuk bertekun dalam Engkau, Tuhan. Sekarang saatnya Tuhan bermanifestasi lebih lagi dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus pimpin setiap langkah-langkah kami. Biarlah Roh Kudus memimpin setiap kegerakan jiwa dan kegerakan tubuh kami, agar hanya Roh Kudus yang pimpin. Segala hal yang tidak berasal daripada Tuhan yang ada di dalam otak maupun jiwa ataupun hati saya, biarlah itu tidak lagi ada, Tuhan. Biar yang ada hanyalah kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Hamba ingin senantiasa disempurnakan, dipoles sedemikian rupa. Karena hamba tahu, hidup hamba hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah diberkatilah young people dimanapun young people berada. Diberkatilah keluarganya. Diberkatilah usahanya. Diberkatilah sekolahnya. Diberkatilah kuliahnya. Apapun yang dilakukan senantiasa berhasil. Diberkatilah keluarganya. Diberkatilah setiap sudut-sudut rumahnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita yang percaya. Katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Tuhan. Kami mengundang untuk kembali hadir dan beribadah bersama keluarga di GBI REM. Di Hotel Ciputra, ruang Puri 5 dan 6 lantai dasar. Sedangkan di Toko Ban Sumber Makmur lantai 2, Jalan Daan Mogot nomor 119, ada 1 kali ibadah. Bagi jemaat yang tidak dapat hadir, bisa mengikuti ibadah secara online di channel YouTube GBI REM Ciputra setiap minggu pukul 7 pagi. Untuk ibadah kids di pukul 9 pagi, sedangkan untuk youth setiap Sabtu pukul 5 sore. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan bisa melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 466 700 0008 atas nama Paulus T. Supit. Bisa juga melalui OVO, GoPay, Dana, dan link aja. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Tuhanmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab